Yang pertama ada hukum domisili. Hukum domisili menurut hukum perdata Nigeria adalah dalam hukum perdata Nigeria dikenal dengan adanya domisili asal yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu domisili asal, domisili pilihan, dan domisili ketergantungan. Domisili asal merupakan domisili yang didapatkan seseorang pada saat lahir melalui orang tuanya. Domisili pilihan didapatkan dari kehadiran seseorang yang tinggal di wilayah tertentu. Sementara domisili ketergantungan berasal dari domisili orang lain. Contoh dari domisili ketergantungan di Nigeria misalnya seorang istri yang bergantung dari tempat tinggal suaminya. Itulah yang akan menjadi domisilinya, dan pengaturan mengenai domisili ini diatur dalam Matrimonial Clause pada tahun 2010. Sementara dalam hukum perdata Indonesia dikenal dengan 2 jenis domisili, yaitu yang pertama ada domisili bertempat tinggal dan yang kedua ada domisili khusus atau domisili pilihan. Domisili tempat tinggal yang pada umumnya di dalamnya terdiri dari tempat tinggal sukarela atau bebas, sebagaimana diatur dalam pasal 17 KUH Perdata, yaitu setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal di mana ia menempatkan kediaman utamanya. Dalam hal ini, seseorang tidak mempunyai tempat kediaman utama, maka tempat tinggal di mana ia benar-benar berdiam adalah tempat tinggalnya. Dan tempat tinggal yang bergantung pada orang lain, misalnya seorang istri mengikuti suaminya. Hal ini diatur dalam pasal 21 KUH Perdata. Dan yang kedua ada domisili khusus atau domisili pilihan. Merupakan domisili karena alasan tertentu. Seseorang bertempat tinggal di suatu tempat, misalnya karena menjalankan tugas. Hal ini diatur dalam pasal 20 KUH Perdata. Domisili catatan akta kematian, hal ini diatur dalam pasal 23 KUH Perdata. Dan karena pilihan untuk domisili hukum, hal ini diatur dalam pasal 24 KUH Perdata. Selain itu, ada hukum domisili menurut hukum perdata Inggris, yaitu terdapat 3 prinsip. Yang pertama ada domisili asal, yang kedua ada domisili pilihan, dan yang ketiga ada domisili ketergantungan. Domisili asal merupakan domisili yang diperoleh sejak seseorang lahir atau mengikuti bapaknya. Domisili pilihan yaitu domisili yang diperoleh atau dipilih seseorang setelah dia dewasa dengan syarat-syarat tertentu seperti menetap di negara lain, keinginan memilih domisili, dan lain sebagainya. Domisili ketergantungan yaitu domisili yang tergantung dari seseorang seperti anak yang di bawah umur mengikuti orang tua atau walinya, atau wanita yang dalam perkawinan mengikuti domisili suaminya. Prinsip domisili Inggris tersebut diatur dalam Domicily and Matrimonial Protection pada tahun 1973. Analisis Renvoy dalam Privat International Law Nigeria dan Hukum Perdata Internasional Indonesia. Salah satu bagian dari teori umum HPI yang selalu menarik perhatian adalah masalah Renvoy atau penunjukan kembali, di mana masalah Renvoy ini timbul karena adanya aneka warna sistem dunia HPI. Jadi di tiap-tiap negara nasional di dunia ini mempunyai sistem HPI-nya sendiri-sendiri. Hal ini bahwa dapat berarti tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah HPI. Begitupun dengan konsep Renvoy di negara Nigeria dan negara Indonesia itu berbeda. Pertama dulu kita akan membahas mengenai masalah Renvoy di negara Nigeria dalam Privat International Law, di mana dijadikan sebagai acuan HPI di negara tersebut. Namun dalam pengaturan Renvoy di negara ini terdapat permasalahan, yaitu bahwa ketika hukum asing berlaku, apakah hanya substansif internal negara asing yang akan berlaku, atau semua hukum negara asing termasuk aturan pilnya yang akan berlaku. Jika yang terakhir hukum asing dapat merujuk masalah tersebut kembali ke hukum negara tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan masalah tersebut sebagai hukum yang berlaku atau Renvoy ini. Kemudian, apakah pengadilan yang dirujuk akan menerima referensi kembali dan menerapkan hukum internal substansinya dan tanpa mengacu pada aturan pilnya,
atau apakah pengadilan harus mengikuti aturan pilnya, dan selanjutnya mengacu pada hukum asing untuk menentukan masalah tersebut, menunjukkan betapa bermasalahnya karakterisasi konsep ini dapat berhadapan penerapan hukum asing dan Renvoy. Adapun untuk menyelesaikan permasalahan Renvoy di negara tersebut, para penulis buku ini menyarankan 3 solusi yang dihadapi pengadilan Nigeria dengan masalah Renvoy, yaitu: pertama, pengadilan Nigeria hanya boleh menerapkan hukum substansif internal negara asing tanpa mengacu pada aturan privat internasional lainnya. Kedua, pengadilan Nigeria dapat menerima rujukan apapun dari hukum asing dan menerapkan hukum internal Nigeria, atau dalam hal ini Renvoy tunggal yang dipakai. Ketiga, pengadilan Nigeria dapat mengartikan hukum asing sebagai hukum yang akan diterapkan oleh pengadilan dari hukum asing tersebut jika masalah tersebut dicabut. Jadi, adanya solusi-solusi tersebut diharapkan ketika solusi dibuat tersedia pada saat yang sama dapat diterapkan pada putusan pengadilan Nigeria mengenai masalah privat internasional law-nya. Karena jika tidak ada peraturan dan solusi, hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian karena setiap pengadilan mengambil kasus serupa. Dengan adanya Renvoy dalam pengadilan diharapkan dapat menerapkan solusi yang berbeda dan dengan potensi untuk mencapai keputusan yang berbeda dengan pengadilan lain jika ada keputusan yang serupa. Untuk mendorong kepastian dan prediktabilitas dalam proses penyelesaian sengketa, Renvoy tunggal atau penunjukan kembali oleh hakim asing terhadap hukum intern atau domestik dari Renvoy harus menjadi solusi pilihan yang berlaku untuk semua pengadilan Nigeria. Kemudian, konsep Renvoy pada hukum perdata internasional Indonesia itu sangat penting untuk digunakan. Karena apa? Konsep tersebut sangat praktis untuk digunakan di pengadilan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hukum perdata internasionalnya. Dalam hal ini, dengan diterimanya penunjukan kembali, maka hukum intern Indonesia yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus HPI yang ada. Karena tidak ada kemungkinan yang terbuka bagi pelaksanaan hukum di negara Indonesia untuk mengetahui dengan baik isi hukum material negara asing. Selain itu, tentunya jika hakim dapat memakai hukum internnya, akan memberi jaminan yang lebih besar bahwa apa yang diputuskannya itu benar-benar merupakan tujuan hukum yang mana terdiri dan tercapainya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum sesuai dengan tujuan hukum di Indonesia. Di sistem hukum HPI Indonesia sendiri tentang penggunaan Renvoy ini tidak dapat diterapkan ke semua jenis perkara HPI, namun dibatasi hanya terdapat dan berhubungan di bidang hukum pewarisan dan hukum harta benda dalam perkawinan. Perbandingan hukum pernikahan di Nigeria dan hukum pernikahan di Indonesia. Sistem hukum pernikahan di Nigeria. Perlu dicatat bahwa ada undang-undang yang memandu perayaan pernikahan di Nigeria. Undang-undang perkawinan menetapkan bahwa hal-hal berikut harus dilakukan agar dapat diakui sebagai pernikahan yang sah. Perkawinan harus memiliki atau harus berstandarkan atau dilakukan di tempat ibadah yang terdaftar dan harus dilakukan oleh seorang menteri yang memiliki izin atau di kantor panitera. Tidak semua gereja atau masjid memiliki izin untuk melangsungkan pernikahan. Itu harus dilakukan dengan pintu terbuka. Itu pasti dilakukan antara jam 8 pagi sampai jam 6 sore dan harus ada setidaknya 2 saksi selain menteri yang memimpin. Akta nikah dikeluarkan untuk para pihak setelah akad nikah. Langkah terakhir adalah penandatanganan akta nikah. Ini harus dilakukan oleh pasangan dan disaksikan minimal oleh 2 orang dan pengiring. Duplikat tersebut harus dikirimkan kepada panitera nikah dalam waktu 7 hari setelah perayaan perkawinan. Pencatatan perkawinan setelah menerima akta tersebut mengajukannya. Setelah semua langkah diikuti, itu adalah pernikahan yang sah berdasarkan undang-undang di negeri Nigeria atau di negara Nigeria. Undang-undang perkawinan juga menetapkan bahwa usia menikah seseorang adalah 21 tahun karena mengatur bahwa dalam hal salah satu pihak yang akan menikah kurang dari 21 tahun, maka persetujuan harus diberikan oleh ayah atau ibu atau wali dari orang tersebut. Selanjutnya, sistem hukum pernikahan di Indonesia. Perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila menurut syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat material, sedangkan pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat material dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Poin 2. Untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Apabila salah satu telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Poin 3. Perkawinan hanya diizinkan jika para pihak sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan, harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang pihak, pria maupun wanita. Poin 4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Poin 5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Poin 6. Bagi seseorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Hukum Nigeria terdiri dari pengadilan, pelanggaran, dan berbagai jenis hukum. Nigeria memiliki konstitusinya sendiri yang didirikan pada tanggal 29 Mei 1999. Konstitusi Nigeria adalah hukum tertinggi di negara tersebut. Ada 4 sistem hukum yang berbeda di Nigeria yang meliputi hukum Inggris, hukum adat, common law, dan hukum syariah. Hukum Inggris di Nigeria berasal dari negara Nigeria kolonial, sedangkan hukum umum adalah perkembangan dari kemerdekaan pasca kolonialnya. Berdasarkan bagian 3 daripada Undang-Undang Surat Wasiat tahun 1837 yang merupakan bagian dari Undang-Undang Penerapan Umum di Nigeria, yaitu seseorang bebas untuk membuang, merencanakan, atau mewariskan hartanya dengan cara apapun pada saat dia meninggal. Ketentuan ini menimbulkan konflik internal dengan kebiasaan yang berlaku di beberapa bagian Nigeria. Oleh karena itu, beberapa negara bagian di Nigeria memodifikasi bagian 3 dari Undang-Undang Surat Wasiat untuk menyatakan bahwa seorang pewaris bebas merancang, membuang, atau mewariskan dengan tunduk pada hukum adat yang berlaku bagi pewaris. Di dalam konteks hukum waris di Nigeria dalam ranah perwasiatan dalam konteks pewarisan wasiat, disebutkan bahwa orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat dapat mengubah hukum pribadi atau hukum privatnya dengan cara biasa maupun dengan perkawinan menurut undang-undang. Dalam hal ini, pihak yang biasanya tunduk pada hukum adat atau hukum Islam akan melangsungkan perkawinan menurut undang-undang. Maka hukum yang berlaku bukan lagi hukum adat, melainkan undang-undang yang berlaku yaitu hukum administrasi harta. Ada beberapa keputusan yang bertentangan dari pengadilan Nigeria tentang hal ini. Meskipun keputusan ini tampaknya menjadi kondisi khusus pada perubahan hukum pribadi di Nigeria untuk pembagian harta warisan seseorang yang meninggalkan wasiat. Tentu saja seseorang dapat mengubah hukum pribadinya dengan cara yang normal. Hal ini terjadi ketika seseorang selama hidupnya memutuskan hubungan dengan hukum adatnya dan pindah untuk tinggal di tempat lain dan mengadopsi dan atau setuju untuk tunduk pada adat dan hukum di tempat baru itu. Selanjutnya, untuk hukum waris perdata di Indonesia didasarkan pada konsep darah, bukan perkawinan. Menurut asas ini, anak-anak dari suatu pasangan dianggap belum dewasa, meskipun menurut hukum perdata mereka dianggap sebagai anak di bawah umur. Satu-satunya pengecualian yang diberikan undang-undang adalah ketika salah satu orang tua tidak hidup. Dalam kasus seperti itu, yang lebih muda dari orang tua akan merawat anak-anak, bahkan ketika mereka belum menikah. Ini berlaku terutama dalam kasus orang tua yang belum menikah. Sebaliknya, jika ada wasiat atau sudah ada wasiat, prosedur perdata akan tetap mengikuti cara Islam dalam menangani suksesi. Nomor 1, Islam disebut Nabiyat Ubaidah, yang diterjemahkan menjadi hukum imoni atau milik darah. Sistem ini digunakan oleh sebagian besar negara berpendudukan mayoritas muslim di dunia, termasuk Indonesia dan Malaysia sendiri. Prinsip kedua adalah syura atau masyarakat yang memutuskan. Syura adalah majelis konsultasi
Prosedur konsultatif ini juga melibatkan pelibatan sesepuh seperti mufti atau hakim setempat. Majelis kemudian memiliki sejumlah individu disebut muhurat, yang bertindak sebagai wakil dari semua orang laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah kebalikan dari sistem adat. Hal ini terbukti dengan tidak adanya norma atau prosedur hukum yang dalam masyarakat Indonesia seperti surah. Prinsip ketiga adalah IRTJK atau Rukyat Mumir, yang diterjemahkan sebagai kaya dan miskin diwariskan. Prinsip ini diikuti di hampir semua negara Islam dan merupakan salah satu dari sedikit hukum universal. Di bawah IRTJK, anak-anak orang kaya secara otomatis berhak atas bagian harta warisan setelah ayah mereka meninggal. Namun ini tidak berarti bahwa anak perempuan berhak untuk tidak mendapatkan bagiannya sama sekali. Jika orang tua tidak memiliki anak, maka bagiannya menjadi milik anak-anak laki-laki atau sebaliknya. Prinsip keempat dan terakhir adalah berberisme atau manggu, adalah sistem pewarisan yang lazim di bagian timur negara, khususnya Aceh. Berdasarkan asas ini, anak-anak dari perkawinan yang bukan perempuan yang sudah menikah dengan sendirinya dianggap sebagai anak dari perkawinan itu, terlepas dari apakah mereka masih kerabat pengantin wanita atau pria. Namun, mereka tidak berhak mewarisi harta benda dari mempelai wanita atau mempelai pria. Dengan demikian, hukum waris di Indonesia didasarkan pada 4 asas utama, yaitu asas kekerabatan, agama, tradisi, hukum, dan berberisme. Jadi, kesimpulan dari kedua praktik hukum waris yang telah dijelaskan, yaitu di Nigeria dan Indonesia, memiliki perbedaan di dalam pelaksanaan hukum waris. Untuk Nigeria sendiri, jika yang meninggal tidak meninggalkan surat wasiat, maka boleh mengubah hukum privat atau hukum pribadinya dengan cara melangsungkan perkawinan ataupun cara yang biasa. Dan orang yang biasa akan tunduk dengan hukum adat atau hukum Islam, akan melangsungkan perkawinan menurut undang-undang. Lalu, hukum yang berlaku tidak lagi menganut hukum adat, melainkan undang-undang yang berlaku, yaitu hukum administrasi harta. Namun untuk hukum waris di dalam negara Indonesia sendiri, jika tidak adanya surat wasiat, maka didasarkan pada konsep darah, bukan perkawinan seperti di Nigeria, yang berarti menurut asas ini anak-anak dari suatu pasangan yang dianggap belum dewasa, meskipun menurut hukum perdata mereka dianggap sebagai anak di bawah umur. Satu-satunya pengecualian yang diberikan undang-undang adalah ketika salah satu orang tua tidak hidup. Dalam kasus seperti itu, yang lebih muda dari orang tua akan merawat anak-anak bahkan ketika mereka belum menikah. Ini berlaku terutama dalam kasus orang tua yang belum menikah. Sebaliknya, jika ada wasiat atau sudah ada wasiat, prosedur perdata akan tetap mengikuti cara Islam dalam menangani suksesi.